Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli dan Solihah di kelas 4, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir, Asma binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar. Selamat pagi dan semangat belajar kembali ya bersama Us Anis. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sumber daya alam di Indonesia ya. Yuk simak baik-baik. Yang pertama, kita akan belajar kenampakan alam di Indonesia. Tahukah kamu kenampakan alam di Indonesia itu apa aja? Yuk simak baik-baik. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir, akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Mayoritas mata pencarian masyarakat yang tinggal di sekitar pantai adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan penjaga pantai. Contoh pemanfaatan pantai adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan sebagainya. Kemudian ada juga pertanian garam, pertanian kelapa, dan bisa juga digunakan sebagai pelabuhan ya. Nah, selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 mdpl meter di atas permukaan laut. Dataran yang landai sangat cocok untuk bercocok tanam, cocok dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, perumahan, dan industri. Mayoritas mata pencarian di dataran rendah sangat beragam, seperti petani, peternak, pedagang, pegawai kantoran, guru, polisi, dan sebagainya. Hasil pertaniannya pun banyak ya, seperti padi, tebu, kelapa sawit, karet. Ada juga hasil peternakannya, seperti sapi, ikan koi, ayam, kambing, dan juga ikan. Sangat bermanfaat sekali ya. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 mdpl meter di atas permukaan laut. Cocok dimanfaatkan lahan pertanian, peternakan, dan tempat wisata. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, cocok untuk berkebun, beternak, sehingga mayoritas penduduknya adalah pekebun dan peternak. Udara di dataran tinggi sejuk dan dingin sehingga dimanfaatkan sebagai wisata. Selanjutnya, gunung atau pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi berupa dataran tinggi yang menjulang, yang luas dan berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung kaya akan hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, serta hasil pertambangan, penambangan belerang emas, dan dimanfaatkan sebagai objek wisata, sehingga mayoritas mata pencarian penduduknya adalah pengrajin kayu, penambang emas, penambang batu bara, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yuk, simak baik-baik agar kalian tahu. Yang pertama adalah tanaman. Tanaman dataran rendah itu banyak sekali. Contohnya padi. Padi tumbuh di iklim tropis dengan tanah humus atau subur dan membutuhkan pengairan yang cukup. Sawah yang terdapat di lereng gunung disebut sengkedan atau terasering. Selanjutnya adalah tanaman dataran tinggi. Itu contohnya adalah teh. Teh tumbuh di tanah humus dan tidak membutuhkan pengairan yang cukup. Berikut adalah gambar tanaman padi dan juga tanaman teh. Padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, yaitu nasi sebagai sumber karbohidrat. Teh dimanfaatkan sebagai minuman, makanan, alat kecantikan, dan masih banyak lagi.
Dan selanjutnya hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan ada yang tinggal di darat, tinggal di perairan, dan juga dua-duanya. Hewan yang tinggal di darat itu contohnya seperti ayam, sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Dimanfaatkannya yaitu daging, telur, susu, dan bulunya. Ini adalah gambar ayam dan juga gambar sapi ya. Hewan yang hidup di darat namun bisa berenang adalah bebek dan angsa. Dimanfaatkan juga daging dan telurnya. Kemudian hewan yang hidup di air, contohnya ikan air laut seperti salmon, tongkol, tenggiri, pari. Ikan air payau, contohnya seperti kakap, bandeng, kerapu, patin, dan bawal. Kemudian contoh ikan yang hidup di air tawar adalah ikan lele, gurame, mas, nila, mujair. Dan kemudian ada juga kerang ya. Nah, untuk membantu pemahaman kalian, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Coba perhatikan kenampakan di alam sekitar tempat tinggalmu. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Surakarta termasuk daerah? Tawangmangu termasuk daerah? Gunung Lawu terdapat di? Tanaman teh biasanya tumbuh di dataran? Dan terakhir contoh hewan yang tinggal di perairan yaitu, nah kalian bisa mengisinya dengan tepat ya, karena ini soalnya mudah sekali jika kalian memperhatikan apa yang Usani sampaikan tadi. Nah, latihan soal bisa dikerjakan di buku BDR. Dan jangan lupa komentar di Google Classroom sebagai tanda bahwa kalian semua sudah menyimak materi pelajaran yang Ani sampaikan. Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.